diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang mungkin ada satu hal yang lebih hebat lagi dibalik itu semua, bahwa ini harus digulirkan terus, ya. Ada sesuatu yang menjadi pembicaraan terus di masyarakat. Tapi kelompok kedua ada yang memang ikut mendesain supaya ini dibicarakan terus. Ya. Jadi dia memang memelihara isu ini terus, bahwa empati publik akan ada di tanganku, ya kan, bahwa playing victim, bukan playing heroes lagi nih, playing victim, dibandingkan aku dihina, ini segala macam. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman sobat Bica Jata. Hari ini Bang Bica senang, bahagia karena teman Bang Bica yang dulu berkicau bersama-sama sudah lama hilang, sekarang muncul kembali menemani teman-teman. Apa kabar Bang Bica? Siap, Bang Bica. Bang Bica gawai muncul kembali di sini di channel ini untuk ketemu dengan teman-teman penggemar Bica Jata. Sehat walafiat dan bahagia selalu. Nah, sekarang sebagai pembuka topik menyambut kembali kedatangan Bung Jera, kita lempar soal isu yang menghangat sebenarnya beberapa tahun belakangan ini, tetapi nampaknya anti klimaks, tidak akan mencapai ketenangan juga, gitu kan? Anti klimaks maksudnya secara normatif institusi yang berhak menyatakan isu tersebut soal palsu itu sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi identik dengan 3 ijazah lainnya. penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bagaimana menurut Anda? Isu ini akan terus bergulir atau berhenti? Kalau kita lihat kemungkinan ini isu kan belum selesai di situ, artinya bahwa yang dinyatakan oleh Barreskrim jika tidak menunjukkan adanya ijazah yang aslinya Pak Jokowi, kemudian masyarakat ini belum ditunjukkan itu, artinya masyarakat belum yakin kan gitu ya. Kemudian ada lagi yang meminta bahwa yang menetapkan keputusan bahwa ini case-nya close atau kasusnya selesai adalah mereka berpikir itu adalah pengadilan. Jadi ada suatu ketidakyakinan kepada lembaga yang telah menguji. Nah, bahkan ada yang meminta kalau bisa diuji secara forensik di luar negeri atau di mana. Dan itu pun tentu juga belum tentu akan memuaskan. Nah, kira-kira itu pandangan saya bahwa harus ada suatu penunjukan bahwa ini ijazah asli, kemudian ada penetapan dari lembaga atau institusi yang menyidangkan itu, gitu kan, bukan yang menyelidiki, gitu kan. Nah, ini gimana, Pak? Iya, sebenarnya ya sama sebenarnya. Artinya masalah ini atau isu ini akan terus berlanjut. Itu menurut analisis Bang Ica itu penyebabnya ada 2 hal. Hal pertama adalah seharusnya orang yang dituduh dalam konteks ini kan Pak Jokowi ijazahnya palsu, itu kalau nggak salah 5-6 tahun yang lalu oleh seseorang yang bernama Bambang apa ya, kita lupa ya. Intinya dia speak up ke publik dan dia yang menulis buku Jokowi Undercover itu. Secara spontan harusnya Pak Jokowi itu datang ke tengah-tengah publik atau orang-orangnya Pak Jokowi, tunjukkan ijazahnya, ini ijazah aku asli, kalau kalian menuding ini palsu, kalianlah yang punya kewajiban untuk membuktikannya. Mungkin selesai.
Tapi entah apa pertimbangannya, Pak Jokowi ternyata membiarkan isu tersebut bergulir. Jadi karena pembiaran berlarut, muncul keraguan-raguan yang tadinya nggak percaya bahwa itu palsu, jadi beralih, jangan-jangan iya palsu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa ada memori kolektif sebagian masyarakat kita melihat ada kebohongan demi kebohongan dalam tanda petik ya, kebohongan politik ya dari Pak Jokowi, yang masyarakat itu menjadi terbentuk pola pikirnya ya apapun yang keluar dari orang ini ya bohong gitu kan. Kita lihat soal SMK sampai sekarang kan masih diributkan masyarakat, soal janji 10 juta lapangan kerja, soal anaknya nggak akan aktif, akan cewek-cewek akan masuk ke dunia politik, soal tidak akan dimor ini itu. Dan kalau kita mau say it, ada deretan persoalan-persoalan lainnya yang masyarakat dalam tanda petik menganggap satu golongan. Jadi ada pepatah, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Itulah yang berlaku. Barangkali kenapa isu ini tetap bergulir meskipun lembaga resmi yang punya otoritas Barreskrim Polri telah mengujinya secara forensik. Gimana Gila? Ya, menurut saya sih, ini menurut saya ya, tentu ada pertimbangan khususnya Pak Jokowi tidak mau mengcounter masalah ijazah palsu ini dari awal-awal digulirkan gitu kan. Pasti ada pertimbangan yang luar biasa sehingga sampai hari ini kalau memang kalau benar beliau kalau pemikiran kita ini gampangnya kan waktu digulirkan pertama ini loh aja saya nggak asli loh Pak, tidak palsu kan selesai kan. Tapi sebenarnya berlalu sampai sekarang ya gitu kan. Artinya memang kita nggak tahu lah apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya untuk sehingga kasus ini bergulir terus. Mungkin ada satu hal yang lebih hebat lagi dibalik itu semua, bahwa ini harus digulirkan terus supaya ada sesuatu yang menjadi pembicaraan terus di masyarakat. Mungkin itu barangkali. Ya, sebenarnya persis analisa Jaya, memang masalah ini dibiarkan menjadi topik pembicaraan untuk mengkanalkan energi masyarakat kepada hal-hal yang sifatnya tidak substantif. Apa sih relevansinya ini? Asli nggak asli? Ya kan? Toh secara eksis dia udah jadi presiden kita, sudah beberapa kali proses kontestasi diikuti, sudah diverifikasi oleh KPU dan segala macam, kan? Dan andai kata palsu pun apa gitu, ya kan? Kenapa kita nggak bicarakan isu-isu misalnya menyangkut kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan kita bersama? Jadi analisis Bang Ica, masalah ini emang didesain, dibiarkan berlarut untuk mengkanalkan, memfokuskan energi anak bangsa ini ke hal-hal yang tidak substantif sehingga lupa hal yang substantif. Dan ujung dari semuanya ini pasca ditetapkan oleh UGM ini ijazahnya asli, pasca dideklar oleh Barreskrim ini ijazahnya asli setelah uji forensik identik dengan ijazah 3 temannya yang lain, akan ada switching dari publik yang tadinya percaya ini palsu dan muncul empati, ya kan, kepada Pak Jokowi, dan mereka switching menjadi katakanlah pendukung Pak Jokowi, orang yang berada di posisi Pak Jokowi, kan? Tapi bagi mereka yang die hard, yang selalu jualannya dalam tanda petik bukan nggak penting ini dibicarakan, tetapi menurut Bang Ica ada yang lebih penting lagi. Jadi orang yang selalu mendiskusikan ini ijazahnya palsu, mengangkatnya di sosial media segala macam, itu ada 2 juga jenisnya. Jenis yang pertama memang tidak bisa membedakan yang mana yang substantif, yang mana yang tidak. Pokoknya kecanduan, keranjingan untuk bicara hal-hal yang seperti itu. Dan itu dia telah membawa banyak kelompok masyarakat masuk ke diskusi-diskusi yang non-produktif tersebut. Tapi kelompok kedua ada yang memang ikut mendesain supaya ini dibicarakan terus. Jadi dia memang memelihara isu ini terus-menerus gitu. Dan inilah ya jagonya Pak Jokowi, harus kita akui, kan? Ada apa namanya itu, isu berkepanjangan didiamkan dan ujungnya mereka dia under control, bahwa empati publik akan ada di tanganku, ya kan, bahwa playing victim, bukan playing heroes lagi nih, playing victim, kan? Aku dihina, ini segala macam gitu. Tapi sekali lagi bagi teman-teman yang percaya itu palsu,
atau bagi teman-teman yang membenci teman yang percaya bahwa itu palsu, ya dua kelompok ini, ketahuilah bahwa sejatinya isu tersebut tidak produktif untuk kita kembangkan, isu tersebut tidak substantif untuk kita terus-teruskan. Lebih bagus kita fokus kepada kebijakan publik yang tujuannya pengaruhnya terhadap kehidupan kita bersama. Gimana menurut Gila? Ya, oke, setuju sekali. Jadi bahwa tadi kita sebut bahwa isu ini bagian juga sebagian dari upaya juga barangkali untuk mengabsorb dinamika yang ada di masyarakat gitu kan, sehingga masyarakat terbelah fokusnya, tidak fokus ke satu tempat aja, ke satu misalnya kehidupan yang lainnya gitu kan. Jadi dengan selesainya kasus ini berarti kan ada isu yang selesai, sementara isu yang lebih besar lagi mungkin tidak perlu kita bahas bersama. Jadi masyarakat harus dikembalikan lagi untuk baru kita pikirkan isu-isu strategis lainnya yang bisa untuk meningkatkan taraf hidup kita berbangsa dan bernegara. Saya kira setuju itu, jadi kita stop saja polemik ataupun isu yang berkepanjangan yang tidak efektif tadi ya. Dan kita kembalikan, kita dukung pemerintahan yang baru ini, ya sama-sama kita menuju kemajuan di masa depan. Saya kira itu aja. Benar. Apa sih mempermasalahkan selembar kertas yang Anda pernah sekolah, ya kan, tidak cermin dari kompetensi. Bukan tidak penting, tentu itu penting, tapi kan tidak semua hal yang harus kita lemparkan. Kita cari yang mana yang lebih penting. Itulah seharusnya yang menjadi fokus kita ke sana, energi kita ke sana, perhatian kita arahkan. Iya, setuju. Jadi mari kita fokus ke hal-hal yang lebih produktif lagi, sehingga kita akan meningkatkan taraf hidup kita berbangsa dan bernegara. Oke, Bang? Ya, teman-teman, demikian bicara pendek soal isu ijazah Pak Jokowi, mudah-mudahan anti klimaks dengan diumumkannya secara resmi oleh Baris Krim Polri, ijazah Pak Jokowi identik dengan kita dijazah 3 ijazah lainnya yang dijadikan sebagai penguji. Dan salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.